Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini saya sedang berbicara dengan tema besar dari Badan Pengurus Daerah berkaitan dengan endless hope, atau dalam bahasa Indonesianya dikatakan di sana pengharapan yang tiada berhenti atau berakhir. Pengharapan apa? Pengharapan sesuatu yang akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari apa sesuatu yang dia sedang tunggu atau sedang dia nantikan. Nah, berbicara tentang pengharapan, saya mengambil Alkitab dari kitab Rut, pasal yang pertama ayat 14, 15, dan 16. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini adalah percakapan atau dialog dari 3 wanita janda yang ada di Moab, yang dimotori oleh Naomi, ibu mertua dari kedua anak menantunya ini. Nah, apa yang sedang terjadi dalam percakapan itu? Dalam percakapan itu ternyata sedang terjadi perpisahan antara Naomi, Rut, dan Orpa. Tetapi perhatikan cerita ini, Orpa mengambil tindakan, dia meninggalkan mama menantunya atau ibu mertuanya kembali ke Moab. Pengharapannya adalah pengharapan yang pendek. Pengharapannya adalah pengharapan bahwa di Moab dia akan dapat merubah hidupnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Apakah demikian? Tidak ada sejarah di dalam Alkitab mencatatnya. Tapi Rut waktu mengambil pengharapan yang pengharapannya yang besar, yang tiada henti, pengharapan yang selalu baik, walaupun kenyataannya yang dia lihat tidak seperti apa yang dia harapkan sebaiknya. Tapi perhatikan, ada endingnya. Nah, itulah sebabnya saya mengambil tema pengharapan yang tiada akhir dari kitab Rut ini berkaitan dengan pribadi seorang yang bernama Rut. Rut adalah seorang perempuan yang janda, yang bukan orang Israel. Dia sedang dalam keadaan susah, sulit. Kalau di Alkitab dia disebut pemulung karena dia memulung atau mengambil jelai-jelai dari serpihan-serpihan di karung yang dijatuhkan. Nah, saya mencatat di sini mengapa Rut disebut wanita atau perempuan yang mempunyai pengharapan yang tiada berakhir. Pertama, Rut mempunyai pengharapan yang teguh. Pengharapan yang teguh itu apa? Dia tidak mau kembali kepada asalnya. Dia tidak mau kembali kepada godaan ke Moab. Pengharapan yang seperti itu dia sudah tutup kemungkinannya. Dia tidak mau kembali kepada seperti kehidupan Orpa. Dia tidak mau. Lalu yang saya catat di sini adalah dia tidak mau kalah dengan keadaan situasi yang sulit pada saat itu juga. Yang ketiga, dia memilih. Nah, ini poin yang sangat baik. Dia memilih pilihan yang terbaik dari pilihan-pilihan yang lain. Walaupun dalam perjalanan hidup mereka pahit yang mereka hadapi. Yang kedua, selain pilihannya atau pengharapannya teguh di hadapan yang dia ingin capai, yang kedua yang saya catat di sini adalah pengharapannya bukan hanya sekedar pengharapan yang secara daging atau jasmani, tetapi pengharapannya adalah pengharapan yang penuh dengan iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah pengharapan yang tidak bisa dilihat, tapi dapat dirasakan, dapat dijangkau dengan mata batin yang paling dalam. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa Rut dia berani melangkah dengan pasti apa yang dia sudah putuskan. Dan dia berani bayar harga. Di sini dikatakan dia berani memotong
aturan atau protokol yang sedang terjadi. Dia tidak mau potong kompas. Tetap ada aturan-aturan, dia tetap berjalan di dalam situasi dan kondisinya pada saat itu. Yang ketiga yang saya catat ini dari bagian yang kedua adalah dia kerja keras dan imannya tumbuh. Artinya di sini adalah bersinergi antara iman dengan pekerjaannya, dengan profesinya, dengan tugas-tugas yang dia harus lakukan. Ora et labora, itu bahasa Latinnya. Bahwa ini yang ketiga yang saya ambil di sini adalah pengharapan yang tiada berakhir. Itu bicara tentang pengharapan yang kekal. Saudara, Ruth tidak bermimpi kalau dia menjadi seorang wanita yang namanya terdaftar dalam silsilah Mesias. Dia tidak tercatat, dia tidak bermimpi namanya tercatat sebagai ibu dari cikal bakal Mesias yang akan lahir. Saudara, dari cerita ini apa yang saya bisa gambarkan kepada saudara bahwa dia itu bukan melihat ke belakang. Jadi pengharapan kekal itu selalu arah pandangannya ke depan. Pandangannya kepada sesuatu yang bukan masalah yang sedang dibelah hadapi, tetapi bagaimana menghadapi situasi yang buruk di depan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Ini yang dilakukan oleh Ruth. Dan ini menjadi dorongan untuk iman kita supaya kita melangkah ke depan menghadapi situasi di depan sekalipun buruk. Tetapi percayalah, pasti di depan akan ada sesuatu yang lebih baik. Yang kedua yang saya catat di sini adalah kesuksesan dan keberhasilan yang dibangun itu nggak bisa instan, bertahap, tetapi konsisten dan lurus. Itu dilakukan oleh Ruth. Pengharapan yang kekal yang ketiga di sini adalah sebuah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang dia sudah percayai. Tidak seperti kepercayaan orang-orang Moab pada saat itu. Jadi sudah ada 3 kebenaran yang saya bisa sampaikan hari ini. Berbicara tentang pengharapan yang teguh, pengharapan yang di dalamnya tidak putus, pengharapan yang selalu mempunyai unsur iman dan kerja keras. Yang ketiga, pengharapan di dalam kekekalan. Percayalah ketika engkau pengharapan yang Tuhan pasti yang akan menolong. Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti campur tangan. Itu adalah pengharapan kekal. Pengharapan yang tidak dikecewakan oleh waktu dan keadaan. Tidak dihalangi oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita punya keyakinan bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik untuk hidup saya. Untuk masa depan saya. Untuk apa yang saya kerjakan. Pasti Tuhan memberkati. Nikmatilah firman Tuhan hari ini. Percayalah, engkau pun dipakai Tuhan dan dapat mengubah hidupmu menjadi lebih baik dengan pengharapan ini. Endless hope, pengharapan yang tiada berakhir. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin.